Selamat siang ibu-ibu. Saya Fefu. Ibu-ibu, pada hari ini kita akan memulaikan pertemuan kita tentang kesejahteraan sosial ibu-ibu ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Amin. Nah, jadi ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai kesejahteraan sosial ibu-ibu ya. Nah, mungkin di bulan sebelumnya kita telah membahas masih seputar kesejahteraan sosial. Ada yang masih ingat kita membahas materi apa di bulan yang lalu, Ibu? Iya, ya, benar. Jadi di bulan yang lalu kita telah membahas mengenai disabilitas ibu-ibu ya. Nah, jadi di hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kesejahteraan untuk lanjut usia. Nah, jadi jika sebelumnya kita membahas mengenai disabilitas, hari ini kita membahas tentang lanjut usia ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu, inti pembahasan kita pada hari ini topiknya itu mengenai bagaimana kita memahami lanjut usia ibu-ibu ya. Terus yang kedua itu bagaimana kita melihat lanjut usia ini kualitas mereka itu bertambah. Jadi walaupun mereka lansia, jadi mereka bisa lebih produktif, itu maksudnya ibu ya. Misalnya mereka membuat suatu karya, nah seperti itu. Nah, ibu-ibu, untuk lanjut usia ini atau sering kita ketahui dengan lansia ibu ya. Nah, jadi saya berikan waktu kepada ibu-ibu untuk berdiskusi bagaimana itu yang disebut dengan lansia ibu ya. Saya berikan waktu 5 menit. Nah, baik ibu-ibu. Nah, jadi sudah ada yang tahu lansia itu seperti apa? Siapa aja yang disebut sebagai lansia itu ibu-ibu? Iya ibu-ibu. Nah, jadi berdasarkan flip chart kita pada hari ini ibu-ibu, jadi lanjut usia itu digolongkan menjadi 4 ibu ya. Nah, usia pertengahan antara 45 tahun hingga ke 59 tahun, usia lanjut usia dari 60 sampai ke 74 tahun, lanjut usia tunggal 75 sampai 90 tahun ibu-ibu ya. Nah, terus lansia sangat tua itu di atas 90 tahun. Nah, begitu ibu-ibu ya. Nah, jadi berdasarkan undang-undang ibu ya, berdasarkan peraturan nomor 13 tahun 1998 bahwa lanjut usia itu adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, jadi ada juga yang disebut dengan lansia potensial ibu ya. Nah, berdasarkan peraturan ini, lansia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan. Jadi mereka masih membuat pekerjaan-pekerjaan, beda dengan lansia yang tidak potensial. Jadi lansia tidak potensial ini Bu masih menggantungkan hidupnya terhadap orang lain atau anggota keluarganya. Begitu Ibu ya. Nah, jadi biasanya ibu-ibu sudah tahu kan sekarang lansia itu seperti apa, siapa aja. Nah, di rumah kita apakah ada lansia ibu? Iya, iya beberapa ada ya yang ada lansia di rumah. Nah, jadi orang tua dari ibu-ibu yang masih ada atau kakek nenek dari anak-anak ibu saat ini, nah itu yang disebut sebagai lansia ibu-ibu ya. Nah, jadi biasanya selain di rumah kita, lansia itu biasanya tinggal di mana ibu? Ada yang tahu? Iya. Nah, jadi ibu-ibu selain di rumah, lansia itu biasanya ada di panti jompo ibu-ibu ya. Nah, karena mereka tidak diurus oleh keluarga mereka ibu. Nah, jadi saya memberikan himbauan kepada ibu-ibu semua agar lansia dijaga dan diberikan hak-hak yang layak ibu-ibu ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi misalnya kebutuhan mereka ya kita cukupkan. Jadi kita jangan menelantarkan lansia ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu kondisi lansia di tempat ibu saat ini yang biasa ibu lihat bagaimana ibu? Ya, nah jadi sebelum kita memberikan tanggapan ibu-ibu, saat ini saya ingin membentuk kita menjadi beberapa kelompok ibu ya. Nah jadi saya ingin kita
menjadi 3 kelompok. Nah, jadi 3 kelompok Ibu ya. Nah, jadi kelompok 1 itu mengenai kondisi fisik dari lansia itu seperti apa begitu Ibu ya. Terus kelompok 2 itu mengenai bagaimana kondisi mental atau kehidupan sosial lansia. Dan kelompok 3 membahas mengenai bagaimana kehidupan spiritual ataupun kehidupan rohani lansia di tempat kita tinggal Ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu boleh bergabung dengan kelompok yang telah kita bentuk sebelum kita mulai acara tadi Ibu ya. Nah, jadi ya, nah jadi saat ini kita akan membahas mengenai kondisi lanjut usia ini Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan pemahaman ibu-ibu sekalian mengenai bagaimana kondisi lansia berdasarkan fisik mereka, terus psikososial mereka Ibu ya. Terus yang terakhir adalah berdasarkan kondisi sosial, kondisi lansia maksud saya berdasarkan spiritual atau kehidupan rohani mereka. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mewakili kelompoknya untuk menyampaikan tentang kondisi lansia. Nah, jadi ibu-ibu, saya ingin menyimpulkan kepada kita semua bahwa kondisi lansia yang umum terjadi biasanya ini adalah kondisi lansia Ibu ya. Nah, biasanya itu kalau secara fisik kondisi lansia ini biasanya terjadi di perubahan warna kulit Ibu ya, maksudnya kulit menjadi agak hitam dan keriput, mulai keriput, terus gigi lansia mulai goyang, bahkan ada yang nggak ada gigi sama sekali Ibu ya. Nah, terus lansia ini rentan terkena yang namanya penyakit seperti penyakit stroke, nah darah tinggi. Nah, jadi alangkah baiknya kita selalu menjaga pola makan untuk lansia yang ada di rumah kita Ibu ya. Nah, jadi yang kedua yaitu psikososial mereka Ibu ya. Nah, jadi biasanya perubahan yang terjadi itu di kondisi lansia yaitu perubahan emosi. Jadi lansia ini akan mudah depresi Bu ya. Jadi mudah merasakan stres, mudah merasakan kesepian. Nah, terus lansia biasanya mulai ada perasaan takut ya Ibu ya, perasaan takut mati, takut kehabisan uang. Nah, jadi lansia juga berdasarkan psikososialnya itu mereka rentan agresif. Maksudnya agresif di sini Ibu cepat marah, suka marah-marah atau mengomel-mengomel kayak begitu Ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu yang di rumahnya ada lansia pasti merasakan seperti apa kalau lansia ngomel ya ibu-ibu ya. Nah, jadi begitu Ibu. Nah, terus yang terakhir bahwa mengenai sosial ini lagi, maksud saya psikososial ini, perubahan kondisi lansia biasanya yang terjadi lagi yaitu perilakunya. Nah, jadi biasanya perilaku lansia akan menjadi cenderung lebih pendiam Ibu ya. Nah, jadi lebih suka mengurung diri atau tetap tinggal di rumah. Jadi jarang keluar rumah, datang ke rumah tetangga. Jadi lebih suka di rumah aja. Begitu Ibu ya. Nah, terus lansia ini sebenarnya suka murung. Nah, tapi walaupun suka murung, sebenarnya mereka ingin tetap bersosial, tapi karena kadang juga ya kita sebagai yang masih muda-muda tidak meluangkan waktu untuk lansia yang ada Ibu ya. Nah, jadi itu mungkin tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh lansia Ibu ya. Nah, jadi kita juga harus peduli terhadap lansia Ibu. Nah, jadi mengapa kita harus peduli terhadap lansia? Karena sudah disampaikan di aturan, ada aturan juga Ibu. Nah, jadi tentang kesejahteraan sosial. Jadi kita harus peduli terhadap lansia. Nah, jadi karena memiliki hak yang sama dan
dalam kehidupan bermasyarakat ibu-ibu ya. Terus jumlah lansia saat ini di Indonesia semakin meningkat ibu-ibu ya. Nah, terus eh, data menyebutkan bahwa lansia seringkali mengalami yang namanya kekerasan dan penelantaran ibu-ibu. Nah, ibu-ibu biasanya dalam hal kekerasan dan penelantaran ini nanti kita akan bahas berikut ibu ya. Nah, jadi lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, jadi eh, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi eh, seperti apa lansia yang kita lihat pada saat ini, ya itulah potret kehidupan kita di masa yang akan datang ibu ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dari kehidupan yang seperti itu. Jadi perubahan fisik, perubahan psikososial, terus perubahan uh, spiritual kita. Nah, jadi kita harus selalu senantiasa berbuat baik kepada lansia ibu ya. Terus panti lansia atau panti jompo terbatas. Itulah mengapa kita harus selalu peduli terhadap lansia. Jadi kita jangan menelantarkan lansia ibu ya. Nah, jadi kembali lagi mengenai penelantaran ibu ya. Nah, jadi eh, ini adalah flip chart tentang penelantaran. Nah, jadi di mana penelantaran itu adalah tindakan orang yang ada di sekitar lansia ibu ya, yang membiarkan lansia dan tidak mempedulikan lansia. Nah, begitu ibu ya. Nah, contohnya itu yaitu membiarkan lansia tidak makan. Nah, jadi biasanya kadang kita karena kesibukan tidak memberikan makanan kepada lansia yang ada di rumah kita ibu ya. Nah, jadi jangan sampai kejadian itu terjadi ya ibu. Nah, terus membiarkan lansia sakit. Nah, jadi pada saat lansia yang ada di rumah kita mengalami sakit-sakitan, kita membiarkan. Nah, jadi itu jangan kita lakukan ibu. Nah, jadi kita sebagai anak baiknya kita menjaga biar lansia yang ada di rumah kita senantiasa selalu sehat dan bahagia ya, begitu ibu ya. Nah, terus prinsip dalam melayani lansia itu ibu. Nah, jadi kita juga harus siap sedia dalam melayani lansia. Dalam arti kita dalam bertutur kata misalnya, jadi kita jangan mengucapkan kata-kata yang terlalu kasar lah untuk lansia begitu ibu ya. Terus kita juga jangan mengucilkan ya. Jadi kita jangan mengucilkan lansia. Terus walaupun mereka suka marah-marah tadi, suka ngomel-ngomel, tapi kita anggap itu adalah tahap mereka yang udah sampai di umur yang ya segitu ibu ya. Nah, jadi kita kita juga harus menghindari yang namanya sikap terlalu kasihan kan dia udah tua, jadi saya kasihani begitu, jadi bukan seperti begitu ibu ya. Nah, jadi uh, nah terus prinsip melayani lansia ini ibu kemandirian, artinya kita memberikan kesempatan kepada lansia untuk menunjukkan kemampuannya. Misalnya lansia ini dulunya adalah seorang pembuat suka membuat karya-karya, jadi pas dia sudah lansia jadi dia masih produktif ibu ya, misalnya menulis sebuah surat atau puisi atau membuat novel atau segala macamnya ya, begitu ibu ya. Nah, nah, jadi saat ini kita akan membaca tentang surat tentang lansia. Nah, ada yang ingin mendengarkan tentang surat tentang lansia ini? Ya, baik. Baik ibu-ibu, demikian puisi tentang lansia ibu-ibu ya. Nah, semoga kita sebagai ibu-ibu yang punya lansia di rumah senantiasa menjaga ya ibu-ibu ya lansia yang ada di rumah kita. Nah, saat ini ibu-ibu kita akan melakukan senam lansia. Ya, baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah ikut serta untuk melakukan senam lansia. Jadi saat di rumah nanti ibu-ibu bisa mempraktekkan senam lansia yang telah kita lakukan di rumah ibu-ibu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas flip chart tentang yuk peduli pada lansia. Nah, jadi mari kita peduli terhadap lansia, itu maksudnya ibu ya. Nah, maksud pertama kita menyediakan makanan yang sehat kepada lansia. Terus memperhatikan kesehatan ibu ya,
menyediakan obat, apa saja obat-obatan yang misalnya dibutuhkan oleh lansia yang ada di rumah kita begitu Ibu ya. Terus mengingatkan untuk beribadah. Nah jadi kebanyakan lansia yang saya lihat gitu ya di lingkungan tempat tinggal saya, di dekat rumah saya, bahwa jarang sekali datang beribadah Ibu. Nah jadi alangkah lebih baiknya kita juga mengingatkan lansia yang ada di rumah kita untuk selalu beribadah begitu Ibu ya. Nah jadi kita harus komunikasi dengan lansia, terus berbagi cerita begitu ya. Nah terus yang terakhir yaitu peran pemerintah membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Nah terus memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak transportasi mendahulukan lansia ibu ya. Terus memberikan pelayanan khusus bagi lansia. Nah di puskesmas ini ibu ya. Nah jadi ibu-ibu, mungkin demikian pembahasan kita mengenai lansia. Nah, jadi saya harapkan kepada ibu-ibu agar selalu menjaga lansia yang ada di rumah kita. Terlebih kalau misalnya ada lansia yang ketemu di jalan, jadi misalnya mereka membutuhkan bantuan kita, ya kita bantu semampu kita, begitu ibu-ibu ya. Nah, jadi untuk keluarga yang di rumahnya ada lansia, semoga senantiasa menjaga, memberikan perhatian untuk lansia yang ada di rumah. Nah, jadi untuk menyimpulkan kesimpulan dari pembahasan kita ini ibu-ibu, bahwa kita harus mengingat bahwa lansia itu bukanlah suatu beban. Jadi mereka orang tua kita itu bukan beban ibu ya. Jadi mereka adalah pemberian atau karunia Tuhan dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita begitu ibu ya. Nah terus jadi tadi kita sudah bahas bahwa lansia itu adalah potret bagaimana kehidupan kita di masa mendatang atau di masa saat kita juga tua seperti mereka. Nah, jadi ibu-ibu, saya ajak ibu-ibu semua untuk mari kita menjaga lansia, terus memperlakukan mereka dengan baik, dan apa lagi ya ibu-ibu. Jadi mari kita selalu memberikan dukungan, motivasi kepada lansia agar mereka tidak merasa bahwa hidup mereka itu akan sebentar lagi. Nah jadi biarlah lansia yang ada di lingkungan kita menjadi lansia yang lebih produktif dan bisa memunculkan karya-karya begitu ibu ya. Nah baik ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Nah amin. Baik ibu-ibu, nah jadi untuk pertemuan kita berikut ibu-ibu, kita akan membuat pertemuan kelompok. Nah jadi pertemuan kelompok untuk bulan depan, jadi untuk informasinya saya akan sampaikan lebih lanjut melalui foto kelompok ibu-ibu ya. Nah jadi demikian materi kita pada saat hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya,